Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Abu Daniel. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah menarik dari masa awal Islam, di tahun ke-6 setelah hijrah, yang melibatkan seorang penguasa kuat bernama Tumamah bin Uthal. Ingin tahu bagaimana seorang pemimpin yang awalnya menolak ajakan Islam berubah menjadi seorang muslim yang setia? Saksikan cerita penuh inspirasi ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, tekan lonceng notifikasi, dan berikan jempol ke atas jika kalian siap untuk menggali hikmah dari kisah Tumamah bin Uthal. Mari kita mulai! Pada tahun ke-6 setelah hijrah, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk memperluas cakupan dakwahnya. Ia mengirimkan 8 surat kepada penguasa di Jazirah Arab dan sekitarnya mengajak mereka masuk Islam. Salah satu penguasa tersebut adalah Tumamah bin Uthal. Tumamah adalah salah satu penguasa Arab paling berkuasa di zaman pra-Quran. Hal ini tidak mengherankan karena ia adalah seorang pemimpin Bani Hanifah dan salah satu penguasa Al-Yamamah yang perkataannya tidak seorang pun berani menantang atau tidak menaatinya. Ketika Tumamah menerima surat Nabi, ia diliputi amarah dan menolaknya. Dia menolak mendengarkan ajakan kebenaran dan kebaikan. Lebih dari itu, dia merasakan keinginan yang kuat untuk pergi dan membunuh Nabi dan menguburkan misinya bersamanya. Tumamah menunggu dan menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan rencananya terhadap Nabi sampai akhirnya kelupaan menyebabkan dia kehilangan minat. Namun, salah satu pamannya mengingatkannya akan rencananya, memuji apa yang ingin ia lakukan. Dalam rangka menjalankan rencana jahatnya terhadap Nabi, Tumamah bertemu dan membunuh sekelompok sahabat Nabi. Nabi kemudian menyatakan dia sebagai buronan yang secara sah dapat dibunuh jika terlihat. Tak lama kemudian, Tumamah memutuskan untuk menunaikan umrah. Dia ingin melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dan berkurban kepada berhala di sana. Jadi dia meninggalkan Al-Yamamah menuju Mekah. Ketika beliau sedang lewat di dekat Madinah, terjadilah suatu peristiwa yang tidak disangka-sangkanya. Sekelompok muslim berpatroli di distrik Madinah dan daerah-daerah terpencil untuk mencari orang asing atau siapapun yang bermaksud menimbulkan masalah. Salah satu dari kelompok ini mendatangi Tumamah dan menangkapnya, tetapi mereka tidak mengetahui siapa dia. Mereka membawanya ke Madinah dan mengikatnya ke salah satu tiang masjid. Mereka menunggu Nabi sendiri untuk menanyai pria itu dan memutuskan apa yang harus dilakukan terhadapnya. Ketika Nabi hendak memasuki masjid, beliau melihat Tumamah dan bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian siapa yang telah kalian ambil?" "Tidak, wahai Rasulullah," jawab mereka. "Ini Tumamah bin Uthal al-Hanafi," katanya. "Kamu berhasil menangkapnya dengan baik." Nabi kemudian kembali ke rumah keluarganya dan berkata, "Ambillah makanan apapun yang kamu bisa dan kirimkan kepada Tumamah bin Uthal." Dia kemudian memerintahkan untanya untuk diperah untuknya. Semua itu dilakukannya sebelum dia bertemu Tumamah atau sempat berbicara dengannya. Nabi kemudian mendekati Tumamah dengan harapan dapat mendorongnya menjadi seorang muslim. "Apa yang ingin kamu katakan untuk dirimu sendiri?" Dia bertanya. "Jika kamu ingin membunuh sebagai pembalasan," jawab Tumamah, "kamu dapat meminta seseorang yang memiliki darah bangsawan untuk dibunuh. Jika, dari karuniamu, kamu ingin memaafkan, aku akan berterima kasih. Jika kamu menginginkan uang sebagai kompensasi, aku akan melakukannya. Memberikan berapapun jumlah yang kamu minta." Nabi kemudian meninggalkannya selama 2 hari, namun tetap mengiriminya makanan dan minuman serta susu dari untanya secara pribadi. Nabi kembali kepadanya dan bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan untuk dirimu sendiri?" Tumamah mengulangi perkataannya sehari sebelumnya. Nabi kemudian pergi dan kembali lagi keesokan harinya. "Apa yang ingin kamu katakan untuk dirimu sendiri?" Dia bertanya lagi dan Tumamah mengulangi apa yang dia katakan sekali lagi. Kemudian Nabi berpaling kepada para sahabatnya dan berkata, "Bebaskan dia." Tumamah meninggalkan masjid Nabi dan berkendara sampai dia tiba di hutan palem di pinggiran Madinah dekat Al-Baqi, tempat tumbuh-tumbuhan subur yang kemudian menjadi kuburan banyak sahabat Nabi. Dia memberi minum untanya dan membasuh dirinya dengan baik. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju Masjid Nabawi. Di sana, beliau berdiri di hadapan jamaah Islam dan berkata, "Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Dia kemudian menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, demi Tuhan, tidak pernah ada wajah yang lebih menjijikkan di muka bumi ini daripada wajahmu. Sekarang, wajahmu adalah wajah yang paling aku sayangi. Saya telah membunuh beberapa anak buah Anda,
Lanjutnya, saya bergantung pada belas kasihan Anda. Apa yang akan Anda lakukan terhadap saya? Sekarang tidak ada salahnya bagimu, Tumamah, jawab Nabi. Menjadi seorang muslim menghapus tindakan masa lalu dan menandai awal yang baru. Tumamah merasa sangat lega. Wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kegembiraannya dan dia bersumpah, demi Tuhan, aku akan menyerahkan seluruh diriku, pedangku, dan siapapun yang bersamaku untuk mengabdi padamu dan mengabdi pada agamamu. Ya Rasulullah, lanjutnya, ketika penunggang kudamu menangkapku, aku sedang dalam perjalanan untuk menunaikan umrah. Menurutmu apa yang harus aku lakukan sekarang? Silakan menunaikan umrahmu, jawab Nabi, tetapi lakukanlah sesuai dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Nabi kemudian mengajarinya cara menunaikan umrah sesuai aturan Islam. Tumamah berangkat untuk memenuhi niatnya. Ketika sampai di lembah Makkah, dia mulai berteriak dengan suara nyaring dan bergema. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, innal hamda wan nimata lakal mulk, la syarika lak. Pujian, karunia dan kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu yang memiliki emir. Dengan demikian ia menjadi muslim pertama di muka bumi yang memasuki Makkah sambil membaca talbiyah. Orang Quraisy mendengar suara talbiyah dan merasa marah sekaligus khawatir. Dengan pedang terhunus, mereka berangkat menuju suara itu untuk menghukum orang yang telah menyerang wilayah mereka. Ketika mereka semakin dekat dengannya, Tumamah meninggikan suaranya sambil membacakan talbiyah dan memandang mereka dengan bangga dan menantang. Salah satu pemuda Quraisy sangat marah dan hendak menembak Tumamah dengan anak panah ketika yang lain meraih tangannya dan berteriak, "Salakala kamu, tahukah kamu siapa orang ini? Dia adalah Tumamah ibn Uthal, penguasa Al-Yamamah. Demi Tuhan, jika kamu menyakitinya, rakyatnya akan mengurangi perbekalan kita, dan akibatnya sangat buruk bagi kita." Pedang-pedang diganti sarungnya ketika kaum Quraisy pergi ke Tumamah dan berkata, "Ada apa denganmu, Tumamah? Apakah kamu sudah mengalah dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu?" "Saya belum menyerah," jawabnya, "tetapi saya telah memutuskan untuk mengikuti agama yang terbaik. Saya mengikuti agama Muhammad." Dia kemudian melanjutkan, "Aku bersumpah kepadamu demi Tuhan rumah ini bahwa setelah aku kembali ke Al-Yamamah, tidak ada sebutir gandum atau hasil apapun yang akan sampai kepadamu sampai kamu mengikuti Muhammad." Di bawah pengawasan kaum Quraisy, Tumamah melakukan umrah seperti yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendedikasikan pengorbanannya hanya untuk Tuhan. Tumamah kembali ke negerinya dan memerintahkan rakyatnya untuk menahan perbekalan dari kaum Quraisy. Boikot secara bertahap mulai berdampak dan menjadi semakin ketat. Harga mulai naik. Kelaparan mulai menggigit bahkan muncul ketakutan akan kematian di kalangan masyarakat Quraisy. Setelah itu, mereka menulis kepada Nabi, mengatakan, "Kesepakatan kami dengan Anda, perjanjian Hudaibiyah, adalah hendaknya kalian menjaga tali silaturahmi namun kalian menentangnya. Kalian telah memutus silaturahmi. Kalian telah membunuh dan menyebabkan kematian karena kelaparan. Tumamah bin Uthal telah memutus ikatan kekerabatan kami, perbekalan dan menimbulkan kerugian pada kami. Mungkin Anda perlu menginstruksikan dia untuk terus mengirimkan apa yang kami butuhkan." Nabi segera mengirimkan utusan yang menginstruksikan Tumamah untuk mencabut boikot dan melanjutkan pasokan ke kaum Quraisy. Tumamah ini melakukannya. Tumamah menghabiskan sisa hidupnya untuk mengabdi pada agamanya, mematuhi tugas yang telah dia berikan kepada Nabi. Ketika Nabi wafat, banyak orang Arab yang mulai meninggalkan agama Tuhan dalam jumlah besar. Musailamah, si penipu, mulai menyeru Bani Hanifah agar beriman kepadanya sebagai Nabi. Tumamah menemuinya dan berkata kepada rakyatnya, "Wahai Bani Hanifah, waspadalah terhadap perkara yang pedih ini. Tidak ada cahaya dan petunjuk di dalamnya. Demi Allah, hal itu hanya akan mendatangkan kesusahan dan penderitaan bagi siapapun yang mengikuti gerakan ini dan kemalangan bahkan bagi mereka yang tidak bergabung. Wahai Bani Hanifah, tidak ada dua nabi yang datang pada saat yang bersamaan dan tidak akan ada nabi setelah Muhammad dan tidak ada nabi yang ikut serta dalam dakwahnya." Beliau kemudian membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran berikut ini, Hamim. Wahyu kitab ini berasal dari Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Mengetahui. Tidak ada Tuhan selain Dia. Baginya akhir perjalanan. Surah Ghafir, ayat 1-3. Dapatkah kamu bandingkan firman Allah ini dengan ucapan Musailamah? Dia bertanya. Dia kemudian mengumpulkan semua orang yang masih tetap dalam Islam dan mulai melakukan jihad melawan orang-orang murtad dan menjunjung tinggi firman Tuhan. Kaum muslim yang setia pada Bani Hanifah memerlukan bantuan tambahan untuk melawan tentara Musailamah.
Tugas berat mereka diselesaikan oleh pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar, tetapi dengan mengorbankan banyak nyawa umat Islam. Mari kita ambil inspirasi dari kisah ini untuk menjalani hidup dengan penuh kasih dan pengampunan, menghadapi setiap rintangan dengan kesabaran, dan selalu membuka pintu hidayah bagi mereka yang mencari kebenaran. Terima kasih telah menyaksikan, semoga kisah ini memberikan inspirasi dan memberitahu kita bahwa tidak ada yang mustahil di bawah rahmat Allah. Sampai jumpa dalam kisah-kisah yang akan datang. Salam damai dan kasih sayang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.